Bumi bumi Cirebon yang bersemi, kami guru penggerak penuh hati, bersama mengajar berbagi ilmu, mewujudkan mimpi untuk generasi baru. Semangat kami takkan padam, menggapai bintang lain cita-cita. Guru penggerak terus bersinar, membangun bangsa, menebar cinta. Kita bersatu takkan terpisah. Inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya mewawancarai Bapak terkait masalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai Bapak sebagai kepala sekolah. Nanti di sini barangkali Bapak punya kasus dilema etika, seperti itu. Nanti ada beberapa pertanyaan. Ya, kurang lebih ada 8 pertanyaan, Pak. Untuk poin pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak, seperti itu? Nah, terima kasih. Ya, terus saya biasanya kalau ada permasalahan, apalagi kaitan dengan dilema ketika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Biasanya ini pribadi siswa ketika terjadi kendala atau bisa konflik itu contohnya seperti begini ya. Ketika siswa itu terlambat, salah satu sisi bahwa itu kan melanggar aturan. Iya, betul. Ya, tapi kita melihat itu penyebab dia terlambat. Karena di sini, mungkin saja anak tersebut sebelum berangkat sekolah itu membantu biasanya orang tua. Makanya kita sebagai orang kepala sekolah juga kan melihat dulu sisi dari berbagai sisi kenapa siswa itu terlambat. Nah itu walaupun dia adalah satu sisi kita harus menegakkan aturan, tapi selagi masih aturan tersebut masih berkenaan dengan tadi apa yang saya katakan bahwa tugas kewajiban anak misalnya di rumah itu yang tidak bisa ditinggalkan, maka kita juga jadi beritahulah kepada orang tua, termasuk anak juga gitu, sehingga kita secara tidak langsung tidak akan memberikan hukuman karena memang alasannya seperti itu. Ya, tadi yang dikatakan oleh Pak Pas bahwa itu dilema lah etika gitu. Mungkin itu saja Pak. Nah, untuk selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan Bapak di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan itu tadi, Pak? Terima kasih. Tadi apa yang disampaikan dari awal, ketika kita menemukan dia dalam ketika ya pertama-tama kita ajar, anak atau guru yang mengalami kesulitan, kita ajak ngobrol dulu. Apa penyebabnya istilah terjadi hal seperti itu. Kemudian kalau memang penyebabnya masih istilahnya tidak melanggar aturan, lalu sekiranya kita dapat berusaha untuk mencari solusi, supaya anak atau misalnya guru itu tidak dirugikan, karena tadi yang dikatakan melihat latar belakang penyebabnya. Nah, tadi kan sudah ya Pak, untuk menurut Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bapak lakukan selama ini ketika menemukan kasus-kasus seperti itu? Ya, yang pertama itu kita paling utama adalah mengumpulkan
semua informasi Iya. dari kedua belah pihak, ya istilahnya tuh. Kemudian kita mengidentifikasi apa sih penyebabnya, Iya, iya. yang nilai tersebut bertentangan, Iya. gitu. Kemudian juga itu tadi yang saya katakan pertimbangan. Ya, tadi kan setelah konfirmasi, kemudian identifikasi, kita pertimbangkan apa penyebab ya kasus ini, Iya. istilahnya itu. Kemudian juga sebelum memberikan keputusan, ya sebelum memberikan keputusan itu, ya tadi yang saya katakan, keputusan itu berdasarkan latar belakang dan permasalahan. Iya, iya. Kalau memang ini tidak melanggar aturan atau apa, ya kita berikan, ya tidak memberikan hukuman punishment. Kita memberikan, karena tadi yang dikatakan ya dalam dilema ketika kan itu, ketika kita memberikan pasal hukuman pada siswa ini, tapi dia melakukan hal itu karena ada beberapa hal yang memang dia sebagai anak itu berkewajiban. Iya, iya. Salah satu contohnya. Iya. Oke. Baik, untuk hal-hal apa saja sih Pak selama Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi dilema etika tadi? Yang jelas yang paling efektif ini bahwa melibatkan berbagai unsur atau orang dalam proses keputusan itu kan tadi tidak sepihak. Iya. Ya, kita kan tadi konfirmasi, Iya. identifikasi, Iya. sebelum mengambil keputusan. Iya, betul. Sehingga dari ketika berbagai informasi yang jelas dan kita sampaikan secara transparan dalam mengambil keputusan itu. Iya. Mengikuti tadi yang saya katakan prosedur yang sudah ada. Iya. Nah, terus hal apa saja Pak yang menurut Bapak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus tadi yang menerima etika tadi? Tantangannya seperti apa gitu Pak? Ya tantangannya biasanya itu kalau di sekolah itu konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Biasanya kan misalnya antara siswa ya dengan guru, kemudian dengan pihak ada tekanan dari pihak luar. Salah satu sisi kita kan ingin menegakkan aturan di sekolah, tapi salah satu sisi juga kan kita istilahnya mengetahui atau penyebab dari salah satu contoh tadi anak sampai terlambat masuk sekolah. Ini kasusnya bukan siswa tiap hari ini hanya kasus ya dilema ketika ya tadi itu. Hingga apa? Ya tadi yang saya katakan bahwa pastilah tekanan dari luar ada dan ketidakpastian dalam memiliki keputusan yang tepat. Ya kadang-kala sulit juga kita tadi ya saya katakan salah satu sisi harus menegakkan aturan, salah satu sisi juga kita melihat latar belakang siswa tersebut. Iya. Oke, baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang tadi tentang dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah kasus atau sebuah jadwal untuk menyesuaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tetap sih tidak ada. Cuman ini kan sifatnya insiden, insidental. Iya. Ketika terjadi permasalahan, maka hari itu juga ya kita tadi yang saya prosedur kan konfirmasi, identifikasi itu langsung kita selesaikan. Kita selesaikan dengan yang bersangkutan yang bermasalah tersebut. Tetapi hasil dari permasalahan ini kita catat dalam buku kejadian, apalagi misalnya satu kejadian yang sangat luar biasa. Berarti intinya jadwalnya fleksibel ya Pak? Nah, adakah menurut Bapak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang tadi itu? Seperti itu. Biasanya ketika saya akan mengambil keputusan melihat beberapa faktor atau latar belakang dari permasalahan tersebut. Yang pertama bisa dari informasi dari
misalnya siswa tersebut, kemudian guru kelasnya, kemudian rekan-rekan atau teman-teman siswanya, ya termasuk juga orang tua. Salah satu referensi saya sebagai pengambil keputusan tersebut, sehingga ketika keputusan tersebut jangan sampai merugikan siswa tersebut atau orang yang bermasalah itu. Iya. Berarti sudah 7 pertanyaannya Pak. Ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang tadi dilematika tadi menurut Bapak? Ya, kalau melihat tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Pos, ya, bahwa kita belajar masalah keterbukaan dan transparansi dalam hal tiap permasalahan ini, sehingga kan kita tidak langsung menghukum atau apa, tanyakan dulu penyebabnya, sehingga ketika sudah ini kita sampaikan permasalahan baik, misalnya tadi menimpa ke siswa itu ke guru kelasnya, ke siswa tersebut. Nah, kalau perlu ada tindak lanjut ya ke orang tua. Berarti tadi kasusnya tentang anak terlambat ya Pak, intinya Bapak coba tadi sudah mengidentifikasi juga, sudah coba berkolaborasi juga dengan orang tua ya Pak ya. Ini tentang dilema etika Bapak sebagai pemimpin di SDN Tamburan. Oke, baik, terima kasih Pak waktunya, sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Gus. Selamat pagi juga. Izin Pak Gus, saya di sini mewawancari Bapak terkait pengambilan keputusan tentang berbasis nilai-nilai kebajikan Bapak sebagai kepala sekolah di SDN Cakupan Tengah. Barangkali Bapak menemukan hal-hal atau kasus-kasus yang membuat Bapak dilema etika. Nanti saya di sini akan memberikan beberapa pertanyaan seperti itu. Ada kurang lebih ada 8 pertanyaan. Boleh Bapak? Enggak, siap. Ini Bapak kasusnya tentang Kasus. dilema etikanya tentang. Oke, baik. Langsung saja Pak ya, langsung ke pertanyaan. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti itu? Baik, Bos, terima kasih ini kesempatannya sudah berkunjung ke sekolah kami. Ya. Pada dasarnya mungkin kasus atau permasalahan di sekolah itu tidak lepas dari permasalahan siswa atau guru. Pada umumnya seperti itu. Namun dalam hal ini antara dilema etika dengan rujukan moral itu memang agak sesuatu yang berbeda mungkin ya. Tapi dalam hal ini saya akan mengambil contoh kasus yang dihadapi saya ini mungkin yang terbaru terupdate tentang saya lebih merujuk kepada dilema etika seperti itu. Kaitannya itu dilema etika aja seperti itu. Apa langsung ke kasusnya atau gimana? Ya, kasusnya dulu Pak, dijabarkan aja Bapak. Jadi ada guru tak gimana dilemanya? Kalau saya itu ketika dilema itu menghadapi awal tahun ajaran baru. Iya. Jadi untuk menempatkan guru itu sedikit merasa apa ya, kebimbangannya dan keraguannya itu sedikit berat karena ada beberapa guru ketika ditempatkan di kelas anu kadang dia bertentangan dan cenderung saya tidak siap seperti itu. Baik. Oke, intinya berarti Bapak dilema ya karena menempatkan salah satu guru, misalnya si guru A patut kelas tinggi, guru B nya kelas rendah gitu ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak, yang tadi kan Bapak mengambilnya tentang dilema etika atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan sebenarnya. Nah, kebetulan tepat sekali ini permasalahan yang saya angkat ini ya.
kenapa terjadi keraguan. Jadi ada beberapa hal sebenarnya. Sebelum menjawab itu harus ada kronologisnya dulu. Iya, betul. Kenapa keraguan guru A ketika ditempatkan ini ada satu permasalahan, misalkan orang tuanya kadang ada yang tidak mau. Iya. Kadang guru B ditempatkan di sekolah ini, kadang pribadinya dia ini belum siap. Seperti itu. Jadi antara fakta kebenaran dengan selama ini memang agak sedikit. Mungkin salah satu unsur yang harus kita pahami itu bagaimana cara kita menyikapi agar semua pihak itu, baik itu guru maupun wali murid dan terutama komite sekolah ini bisa berkesinambungan, tidak saling ketimpangan seperti itu. Mungkin salah satu caranya seperti itu. Dengan caranya mungkin dengan musyawarah mungkin musyawarah seperti itu. Berkolaborasi dengan komite mungkinnya stakeholder yang ada di sini. Baik. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Pak yang bisa Bapak lakukan dalam koordinasi itu selama ini? Dengan kasus yang tadi ya Pak? Iya, kasus yang tadi itu langkah-langkahnya yang pertama itu kita mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi ketika kita sudah memutuskan si A di tugas ini ada respon nggak nih? Ketika ada terjadi respon berarti kita harus juga membalasnya juga, maksudnya mengapresiasi dengan hasilnya seperti apa. Ternyata ada satu permasalahan ketika si A tugaskan ini buat murid, kadang ada yang ngomong, terus si guru tersebut kadang juga ngomong. Namun dalam hal ini saya katakan guru tersebut ngomong bukan berarti dia menolak. Dia tidak menolak, dia hanya mengajukan masa keberatan karena belum persiapan seperti itu. Nah, identifikasi seperti itu dulu, mungkin saya mengidentifikasi dulu. Setelah mengidentifikasi baru menelaah sejauh mana nanti kedepannya jika saya memaksakan keputusan ini, kalau saya mengambil keputusan ini nanti akan seperti apa, dampaknya bagaimana. Nah, kalaupun tidak, saya harus mencari alternatif solusi lagi seperti itu. Jadi intinya mempertimbangkan dampak keputusan yang tadi Bapak ya untuk semua orang ya. Nah, oke, untuk poin keempat, hal-hal apa saja sih selama Bapak anggap efektif menurut Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus yang tadi dilakukan? Kalau hal yang efektif itu tentunya dalam hal kasus yang tadi saya sebutkan semuanya merasa aman dan nyaman. Itu indikatornya mungkin itu aman dan nyaman. Bagi guru tersebut itu nyaman, terus bagi wali murid juga mungkin merasa aman seperti itu. Indikatornya mungkin hanya itu jika melihat kasus yang tadi menurut saya. Jadi si guru tersebut merasa aman dan nyaman ya Pak ya. Oke, untuk poin nomor 5, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak pilih tadi tentang kasus-kasus yang tadi? Kalau tantangannya apa? Ada tidak ya? Kalau tantangan pasti selalu ada. Tantangan selalu ada. Bagaimana cara kita meramu yang namanya sekolah itu kan terdiri dari beberapa individu, guru dan wali murid, terutama kita guru ya, karena kita fokusnya ke guru. Guru itu kan wataknya beda-beda. Ini tantangan yang utamanya adalah bagaimana cara kita meramu, menyatukan satu pemikiran, satu misi. Ya, seperti itu. Terus ketika mereka diberi tugas pun, kita harus memberikan pengertian bahwa saya memberikan tugas ini bukan berarti saya tidak suka kepada kamu atau saya juga tidak mensyukur ini, tapi demi kepentingan bersama seperti itu. Mungkin tantangannya itu menyatukan pikiran dan meramu menjadi satu kesatuan. Ya, intinya tujuannya satu kesatuan ya Pak ya. Oke, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang tadi? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menjadwalkan kasus tadi, bentuknya atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal mungkin secara tidak periodik ya, tapi ketika permasalahan itu muncul tentunya saya mencari solusi. Nah, ketika mencari solusi inilah butuh waktu. Maksudnya butuh waktu itu kita ingin tahu respon dari
wali murid atau komite seperti apa, respon dari guru seperti apa, baru nanti kita menyatukan mencari solusi yang terbaik. Nah itu kalau jadwal mungkin secara tidak periodik, tapi itu membutuhkan waktu. Iya, jadi ibaratnya kita ngobrol dulu Pak ya, Ngobrol dulu, komite dengan orang tua juga ya, Dan termasuk gurunya guru juga ya. juga. Baru setelah itu baru bisa di Solusinya. Ya, oke. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang tadi tentang guru besar? Iya. Terima kasih. Mungkin faktor ini orangnya bisa dari luar apa dari dalam? Bisa Boleh dari luar, boleh dari dalam, boleh. Karena kita dalam lingkungan sekolah, mungkin kita juga punya binaan. Iya. Binaan, salah satunya pengawas. Nah, pengawas juga mungkin kita bisa menjadi solusi tentang pemecahan masalah tersebut. Selain pengawas juga, komite juga berperan di sini. Ya. Komite juga bisa berperan. Kita memberikan masukan kepada komite, nanti komite bisa menyampaikan ke wali murid seperti itu sebagai jembatan wali murid. Karena komite kan interpretasi dari orang tua murid seperti itu. Jadi yang membantu selama ini ya komite, di sisi lain juga pengawas. Kalau pengawas memang tidak terjun langsung ke wali murid, tidak terjun ke lapangan, dia hanya memberikan masukan, saran, baru kita yang mengerjakan. Sedangkan komite itu kan langsung terjun langsung ke wali murid. Intinya tadi itu ada dukungan dari pengawas dan komite juga ya. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di nanti kalian? Mungkin pelajaran yang paling tepat, kita harus ketika memberikan satu keputusan demi kemaslahatan bersama itu harus mempertimbangkan aman, nyaman, terus kondusif sekolah. Iya. Nah itu jangan terlalu buru-buru juga ketika memutuskan sesuatu. Dan juga dalam hal kaitannya dengan kasus tersebut, kita juga jangan terlalu memikirkan masukan. Iya, Karena beberapa masukan Pak jangan seperti Pak, jangan siapa, itu abaikan. Iya, Yang penting kita tahu kondisi yang diperlukan sekolah seperti ini, kondisi yang dibutuhkan siswa seperti ini, kondisi yang diperlukan si guru seperti ini. Nah itu mungkin pelajaran yang bisa saya dapatkan. Gitu. Jadi intinya memberikan suatu keputusan mempertimbangkan kondisi apa ya yang Kondisi ada di juga. sekolah. Nah, tadi sudah 8 yang tadi saya di awal itu Pak. Jadi tadi intinya Bapak mengambil tentang kasus yang ada di sekolah ya Pak ya, terkait dengan guru. Bapak juga sudah menemukan solusinya, itu sudah coba tadi kolaborasi dengan pengawas, komite. Ada lagi Bapak tidak tambahannya? Sudah? Mungkin cukup, tapi kalau dikaitkan dengan kasus-kasus lain sebenarnya banyak. Hanya itu saja. Nanti bisa di lain waktu Pak ya. Oke. Ini terima kasih Pak telah memberikan waktunya kepada saya dapat mewawancarai Bapak terkait tentang nilai-nilai kebajikan Bapak sebagai kepala sekolah, yaitu tadi tentang kasus di SDN. Oke, Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih, maaf nih siang-siang saya datang ke SD Bapak. Kebetulan Bapak juga masih ada di sini. Jadi gini Pak, saya datang ke sini tuh benar ini mengganggu waktu Bapak. Ingin mewawancari Bapak terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Bapak sebagai kepala sekolah. Nah, dari sini ada kurang lebih ada 8 pertanyaan di Bapak, apakah mengambil kasus di PPJK atau ujian moral itu dengan Bapak. Kalau misalnya kasusnya ada di rubrik ini, nanti Bapak tinggal jawab saja seperti itu. Oke, langsung aja Pak ya. Untuk poin nomor 1, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan orang seperti itu? Ya, biasanya kasus tentang dilematika itu tuh muncul di awal remaja ya. Iya, iya. Dengan apa istilahnya ya, di sini katakanlah SD yang masih berkembang, Iya, gitu. betul. Dalam hal PDB juga masih katakanlah masih perlu diperjuangkan Iya, seperti ini. iya, iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling sering menjadi apa namanya dilematika saya selaku pimpinan di sini tuh ketika akhir tahun pelajaran. Iya, ketika iya. ingin memutuskan anak ini naik apa tidak. Iya, betul. Jadi memang yang mungkin tidak hanya di SD ini, beberapa sekolah juga mungkin pasti pernah mengalami yang namanya situasi apa ya, situasi keputusan yang harus benar-benar diambil secara matang. Iya, ketika ada nih di kelas 3, Iya. kelas 3. Jadi siswa ini sebenarnya dia itu kalau secara rajin gitu, berangkat rajin. Iya, iya. Cuma secara kompetensi dia kurang. Gitu. Iya, iya. Nah, di sini saya tuh apa ya? Dilema. Kenapa? Karena ada juga gitu ya selentingan dari keluarganya bahwa Iya, kalau iya. misalkan Tidak tidak naik itu Iya. nanti dia malah tidak Iya. mau sekolah Iya. gitu. Nah, memang bukan hal baru. Kenapa? Karena ya sebelum di sini pun saya saat jadi guru demikian pernah alami Oke. seperti itu. Tapi apa yang diambil gitu sikap saya gitu ya, dengan pertimbangan A, B, C dari keluarganya, dari gurunya, termasuk dari aspek siswanya. Akhirnya pada saat itu saya lebih memilih untuk menaikkan, Iya. tapi dengan catatan A, B, C juga. Iya. Satu dari gurunya, Iya. bisa enggak apa katakanlah artinya selain siap bisa enggak Iya, benar-benar iya. untuk bisa meningkatkan potensinya atau Iya, kompetensinya iya, yang iya. tersebut. Yang kedua, orang tua juga mau tidak benar-benar serius membimbing di Iya, rumah nih, benar, karena benar. bukan masalah rajinnya dia saja, sekolah, karena iya. dia kompetensinya juga Harus ditingkatkan, ditingkatkan. iya. Demikian Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingannya Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dengan kebajikan, menjalankan pengambilannya dengan seperti apa? Tentu dengan musyawarah, tentu Ya. dengan pengambilan keputusan itu kita menggunakan rapat dengan para guru. Sebelum memutuskan naik atau tidaknya, saya akan menanyakan kepada tiap guru, Ya. ada enggak di antara murid di kelas Bapak Ibu itu yang dipertimbangkan untuk tidak naik, kemudian keputusan dari Bapak Ibu sementara itu apa. Iya. Nanti kita akan merumuskan bagaimana baiknya Iya, dengan iya. perspektif dari aspek A, B, C dan Iya, seterusnya. iya. Tentu dengan musyawarah. Iya. Nah, dari langkah-langkah menurut Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bapak bisa lakukan untuk mengidentifikasi kegiatan atau kasus tersebut, seperti itu, langkah-langkahnya apa? Yang biasa Bapak lakukan gitu seperti itu. Tentu saya pertama yang diupayakan itu ketika melihat apa namanya kasus tadi, ada 3 unsur, Iya, satu iya. guru, Iya. 2 orang tua, Iya. dan yang ketiga tentu siswanya. Iya. Nah, ketika saya tanya kepada gurunya, Bu, Pak, siswa yang Bapak Ibu yang menjadi catatan itu yang tidak naik itu, rencananya tidak naik itu, rajin nggak ke sekolahnya? Iya, betul. Rajin Pak. Iya, iya. Baik nggak di kelasnya? Iya. Baik Pak. Ganggu nggak yang lain? Enggak Pak. Berarti anak itu baik? Baik. Baik. Udah cukup Kak. Kemudian saya datang ke orang tuanya, Di gimana rumah. di rumahnya gimana gitu. Ya itu kan salah satu kunjungannya. Iya, kunjungannya. Iya. Jadi salah satu upaya untuk bisa menjadi apa ya, lebih dekat dengan pihak Iya, sekolah iya, gitu. iya. Jadi datang ke rumahnya, Bu gimana nih selama di sini di rumah? Mau diajarin? Iya. Ya, mau Pak. Iya. Cuma memang mungkin orang tua juga paham. Ada istilahnya gini ya, kemampuan anak ya baru mungkin Iya, iya, sampai segitulah iya, gitu. iya, Dipaksa iya. juga mungkin. Iya, iya, Tapi betul. pada dasarnya anak ini di rumahnya ini nurut sama orang tua, tidak main keluyuran jauh. Iya. Baik di rumahnya baik. Iya. Pak, berarti sama. Nah, ketiga sama anaknya ketika ditanya kebetulan laki-laki, nak gimana di sekolahnya, bisa ngikutin nggak? Gitu. Diem gitu.
cuma bilang bisa gitu, bisa. Iya. Nah, cuma ketika di akhirnya pada saat ada semacam tes harian, ibu guru atau bapak guru ngasih ulangan ataupun ngasih tes, hasilnya gimana? Dia senyum aja. Maksudnya mungkin malu atau apa. Memang iya, saya juga tahu itu karena ada laporan dari guru memang nilainya kurang. Ya, tapi saya tuh sampaikan jangan berkecil hati. Gitu. Jadi misalkan nanti kamu ini rajin belajar, ya insya Allah nanti bisa. Contohnya banyak nih. Dulu si kakak Ani itu tuh ya, itu dia memang belum bisa ngikutin dengan baik, mungkin sama seperti adik ini gitu ya. Nah, tapi ketika kemarin dikasih katakanlah nasihat dan seterusnya, dia bisa ini semangat, yang penting mau belajar terus, dan demikian dia bisa di final. Intinya tadi mengedukasi dulu Pak ya. Iya. Nah, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dan pada kasus anak tersebut? Apa ya? Sangat efektif menurut Bapak. Jadi Apakah melibatkan siapa atau gimana prosesnya? Gitu? Ya dengan tadi koordinasi penuh dengan pihak kelas, dengan orang tua dan siswa sendiri. Jadi akhirnya kami bisa langsung mengidentifikasi dan mempertimbangkan sehingga bisa memutuskan yang terbaik buat anak tersebut. Oke. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Tantangannya? Tantangannya ya pasti ada ya. Ada. Jadi ketika salah memberikan sebuah statement ataupun keputusan mungkin bisa jadi fatal. Kenapa? Ya. Satu, kehilangan kepercayaan masyarakat bisa jadi. Tapi alhamdulillah sampai detik ini masyarakat merasa bahwa progres sekolah cukup baik. Berarti apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus tadi? Apakah Bapak juga menyelesaikannya pada tempat dan atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebelum akhir tahun itu diputuskan naik tidaknya, itu biasanya semester kedua itu di awal supaya guru itu segera mengidentifikasi yang hal diduga lemah atau kurang yang sehingga diduga tidak akan naik kelas, sehingga akan diberikan treatment tambahan supaya bisa ngikutin, bisa menempuh itu semua. Berarti intinya ada penjadwalan. Ada. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya, itu informasi yang secara terbuka dari setiap guru ketika ada kasus di kelas menyampaikan, sehingga saya selaku kepala sekolah di sini bisa segera merespon dan memberikan alternatif atau pandangan kepada guru tersebut untuk bisa melakukan upaya perbaikan dan upaya meningkatkan potensi siswa tersebut. Baik. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua yang telah Bapak tadi sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman pengambilan keputusan yang tadi kasus ini? Jadi setiap pengambilan keputusan itu harus bisa dianalisis secara detail, faktor-faktor penyebab, kemudian faktor-faktor penghambat atau faktor lainnya yang bisa dijadikan pengambilan keputusan, sehingga kita tidak salah memberikan keputusan akhir dalam hal anak ketika itu dinaikkan atau tidak. Oke, baik. Untuk pertanyaannya sudah cukup ya Pak. Ini tadi sudah 8 poin. Jadi intinya tadi Bapak terkait tentang kasus anak siswa sekolah dasar kelas berapa tadi? Kelas 3 kelas 3 ketika menaikkan ataupun tidak, Bapak kan merasa dilema. Jadi tadi juga Bapak sudah mengambil keputusan, Bapak juga sudah membuatkan solusinya, bahkan dan sebagainya. Mungkin itu Pak cukup dari saya. Ini terima kasih juga sudah memberikan waktu kepada saya mewawancari Bapak. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.